Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu bidang materi pada matematika, yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Nurwasila Hawari dengan NIM 4183111067 dari kelas Matematika Dikbe 2018. Nah, tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas pada bidang mata kuliah media pembelajaran matematika digital, dan saya mengambil salah satu materi dari bidang matematika, yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Nah, setelah itu memasuki KI dan KD, yaitu kompetisi inti dan kompetensi dasar. Di sini KI-nya adalah memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian matematika pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Adapun KD-nya yang pertama, mempelajari serta mengimplementasikan sifat-sifat kesebangunan dan kekongruenan geometri. Kedua, memahami konsep kesebangunan dan kekongruenan geometri melalui pengamatan. Ketiga, menyelesaikan permasalahan nyata dari hasil pengamatan yang terkait dengan penerapan kesebangunan. Nah, memasuki tujuan dari pembelajaran, yaitu yang pertama, mampu membedakan pengertian antara sebangun dengan kongruen. Yang kedua, mampu menggambarkan bentuk bangun datar yang kongruen dan sebangun. Ketiga, mampu menyebutkan sifat-sifat segitiga sebangun dan kongruen. Yang keempat, mampu menjabarkan syarat segitiga sebangun dan kongruen. Sekarang memasuki materi dari kesebangunan dan kekongruenan. Yang pertama, kita akan membahas dua bangun geometri dikatakan sebangun jika dan hanya jika bentuknya sama. Di sini ada gambar sebuah persegi panjang. Di sini adalah persegi panjang ABCD dengan AB yaitu 30 cm dan AD 12 cm. Dibagi menjadi 4 persegi, yaitu persegi AEMH, EBFM, HMND, dan MFCN. Dengan melihat pada gambar ini, gambar persegi panjang ini, maka kita akan bertanya-tanya, apakah persegi panjang AEMH bentuknya sama dengan persegi panjang ABCD? Nah, dari pertanyaan ini maka kita jabarkan bahwa yang pertama yaitu AE per AB sama dengan 15/30 cm sama dengan 1/2. HM per DC sama dengan 15/30 sama dengan setengah. 1/2. AHAD per AD sama dengan 6/12 atau 1/2. EM per BC sama dengan 6/12 atau 1/2. Nah, yang kedua yaitu sudut HAE sama dengan besar sudut DAB. Sudut AEM sama dengan besar sudut ABC. Dan sudut AMH sama dengan sudut BCD. Dan sudut MHA sama dengan sudut CDA. Yang kedua, kita akan membahas mengenai bangun-bangun geometri yang sama dan sebangun atau kongruen. Di sini dapat kita perhatikan bentuk sebuah jajar genjang ABCD dan EFGH. Nah, dari hasil analisis tersebut didapatlah yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian seletak atau sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak sama panjang. Nah, jadi dari kesimpulan ini didapatlah bahwa dua bangun geometri dengan sisi-sisi lurus adalah kongruen jika yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh. Di sini ada sebuah jajar genjang ABCD dan EFGH.
Nah, kita menentukan apakah jajar genjang ABCD ini kongruen dengan jajar genjang EFGH. Penyelesaiannya adalah AB sama dengan EF sama dengan 6, CD sama dengan GH sama dengan 6, BC sama dengan FG sama dengan 4, dan DA sama dengan HE sama dengan 4. Adapun diketahui bahwa sudut ABC sama dengan sudut EFGH sama dengan 150 derajat dan besar sudut CDA sama dengan besar sudut GHE sama dengan 150 derajat dan sudut BCD sama dengan sudut EFGH sama dengan 30 derajat dan sudut DAB sama dengan sudut HEF sama dengan 30 derajat. Maka kesimpulannya bahwa ABCD kongruen dengan EFGH. Sekarang kita memasuki materi syarat kekongruenan pada sebuah segitiga. Unsur-unsur yang diketahui pada segitiga yang pertama itu adalah sisi, yang kedua sisi, sudut, sisi, yang ketiga sudut, sudut. Nah, syarat kongruen, syarat yang pertama dari sisi yang bersesuaian sama panjang. Dari yang kedua yaitu sisi, sudut, sisi, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Yang ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Selanjutnya kita memasuki syarat kesebangunan pada segitiga. Unsur-unsur yang diketahui pada segitiga yaitu yang pertama seperti yang tadi, yaitu yang pertama sisi, yang kedua sudut, yang ketiga sisi, sudut, sisi. Nah, syarat kesebangunan untuk syarat yang pertama yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang ketiga, dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut yang bersesuaian diapit sama besar. Sebagai contoh, dapat kita perhatikan dari gambar segitiga ABCD berikut. Nah, adapun rumus-rumus yang diperoleh dari kesebangunan segitiga. Yang pertama, di sini ada segitiga AED jika garis yang memuat panjang CB sejajar dengan panjang CB. Yang kedua, AC sama dengan B, AB sama dengan C, CE sama dengan D, BD sama dengan E, ED sama dengan A, CB sama dengan F. Maka rumusnya yaitu yang pertama, B per BD sama dengan B per B tambah D sama dengan C per C tambah A atau sama dengan F per A. Yang kedua, B per D sama dengan C per E atau BE sama dengan DC. Nah, di sini ada juga segitiga yang rumus yang kedua yaitu yang pertama, gamma tambah beta sama dengan 180 derajat atau epsilon ditambah dapat kita perhatikan dari segitiga berikut, di mana di sini ada rumus-rumus yang lain yaitu AB per AE sama dengan AC per AD sama dengan B per C per ED atau C per B tambah D sama dengan B per C tambah E sama dengan F per A. Nah, sekarang kita memasuki kuis yang dapat kalian selesaikan, di mana di sini kita dapat memasukkan nama Nur Wasilah Hawari, kelas PSPMB 2018. Dua segitiga pada gambar di samping adalah sebangun. Panjang sisi AC adalah, nah karena saya telah menjawabnya, maka panjang AC adalah 6. Dua segitiga panjangnya D. Oke. Nah,
Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.